Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang keuangan dan akuntansi syariah 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didah Nur Hidayah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu keuangan syariah. Definisi keuangan syariah. Keuangan syariah sendiri merupakan salah satu sistem keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tapi juga bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkan. Secara khusus, tujuan manajemen ini berfungsi untuk mengalihkan dana tersimpan yang bersumber dari nasabah kepada pengguna dana. Yang kedua, sistem pengelolaan keuangan syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengelolaan keuangan syariah sebenarnya berdasar pada prinsip Islam. Hal ini disebabkan oleh ajaran Islam yang memang mengenal konsep untuk memelihara kekayaan agar dapat dimiliki oleh semua manusia dengan baik. Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan secara syariah juga harus bermanfaat bagi banyak orang. Secara khusus, prinsip yang diterapkan dalam sistem keuangan seperti ini yakni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas dari bunga karena hal tersebut dilarang di dalam Al-Quran, serta menerapkan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, manajemen kegiatan keuangan syariah. Yang pertama, sementara untuk mengatur keuangan syariah terdiri dari 3 garis besar, yaitu pendapatan dana, prinsip investasi, dan penggunaan dana. Pendapatan dana harus memperhatikan beberapa hal seperti mudharabah, syala, murabahah, istisna, musyarakah, dan ijarah. Yang kedua, prinsip investasi menekankan sistem bahwa fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan atau komoditi yang bisa diperjualbelikan begitu saja. Prosesnya pun harus melalui lembaga keuangan bank syariah. Yang ketiga, penggunaan dana dianjurkan untuk menggunakan dana dengan tujuan jelas dan tidak boleh melanggar syariat Islam, seperti memenuhi kebutuhan hidup, menunaikan kewajiban zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Yang keempat, akad dan transaksi keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan syariah juga menerapkan akad dan transaksi seperti akad tabaru, di mana perjanjian tersebut tidak bertujuan untuk laba, dan akad tijarah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai rukun dan syaratnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya Hira Satya Suradinata akan menyampaikan akuntansi syariah. Diawali dari akuntansi syariah. Definisi akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 hal, yaitu akuntabilitas dan pelapor. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan laporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Kelebihan akuntansi syariah: sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menggunakan risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bagi dilihat dengan jelas, dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Menggunakan prinsip jual beli murabahah dalam transaksi jual beli, akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya Hira Satya Suradinata akan menyampaikan akuntansi syariah. Diawali dari akuntansi syariah. Definisi akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 hal, yaitu akuntabilitas dan pelapor. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan laporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia.
bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit. Dengan prinsip murabahah, nasabah dan bank akan membuat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang dibicarakan di awal antara dua pihak yang bersangkutan. Terhindar dari riba. Riba adalah penataan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dengan jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. 3. Memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Yang keempat, landasan hukum. Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam, di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Allah. Untuk ketentuannya pun tidak dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Menerapkan sistem akuntansi syariah berarti perusahaan akan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dan memiliki etika bisnis yang lebih baik. Sekian dari saya lanjutkan kepada Fadil. Baik, untuk yang selanjutnya adalah perbandingan syariah dan konvensional. Yang pertama, dari acuan PABU yang digunakan. Dari konvensional, yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan disingkat menjadi KDPPLK. Yang kedua, PSAK berdasarkan nomor 1 sampai 58. Yang ketiga, pedoman akuntansi perbankan Indonesia disingkat PAPI. Yang keempat, penyusunan DSAK. Yang dari syariah, yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah disingkat menjadi KDPPLKS. Yang kedua, PSAK syariah berdasarkan nomor 101 sampai 110 dan PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Nomor 4, pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia disingkat PAPSI. Yang kelima, penyusun DSAS. Yang selanjutnya, perbandingan laporan keuangan yang dihasilkan. Jika syariah, laporannya dari neraca. Yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan perubahan dana investasi terikat, yang keenam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dari bank konvensional, yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Dari materi yang disebutkan, dari yang pertama kita tarik kesimpulannya yaitu keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkan. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Kelebihan akuntansi syariah, yang pertama sistem bagi hasil, yang kedua menggunakan prinsip jual beli murabahah, yang ketiga terhindar dari riba, keempat memiliki unsur tenggang rasa, dan yang kelima landasan hukum dari Allah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami tentang keuangan dan akuntansi syariah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.